Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagian dari kelompok 5. Nama Saddam Hussein dengan NIM 18045-HK. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Yayasan Perguruan Serasan Morenin. Tema dari kuliah kerja nyata angkatan 20 yaitu berbasis pengembangan potensi lokal berkarakter pandemi COVID-19 dan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Pasar 3 Morenin dengan Bapak Sata Hamid SH MH sebagai dosen pembimbing lapangan di kelompok 5. Saat ini saya akan menyampaikan laporan hasil KKN yang telah saya jalani selama 1 bulan pada masa pandemi COVID-19 di Kelurahan Pasar 3 Morenin yang pelaksanaannya dilakukan secara from home. Maksudnya pelaksanaan KKN berlangsung dari rumah. Adapun tema yang saya bawakan yaitu pernikahan di masa pandemi COVID-19 di Kelurahan Pasar 3 Morenin. Berikut ini adalah laporan kuliah kerja nyata saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana pelaksanaan pernikahan di masa pandemi COVID-19 ini? Sebelum kita bahas tentang pelaksanaan pernikahan di masa COVID-19 ini, mari kita simak dulu pengertian hukum, rukun, dan syarat nikah itu seperti apa. Pengertian nikah secara bahasa artinya menyatukan atau mengumpulkan dua hal menjadi satu. Sedangkan menurut istilah adalah suatu ikatan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum Quran surat An-Nur ayat 32. Allah berfirman tentang keutamaan menikah. Wa anqihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa immaikum wa in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Artinya, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui lagi Maha penyayang. Sabda Rasulullah SAW, wahai para pemuda, barang siapa dari kamu telah mampu memikul tanggung jawab keluarga, hendaknya segera menikah, karena dengan pernikahan engkau lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Hukum menikah. Pertama, wajib jika orang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah, dan jika tidak menikah,
ia bisa tergelincir perbuatan zina. Dan hukum bila dikatakan sunnah berlaku bagi seorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, namun jika tidak menikah, ia tidak akan tergelincir perbuatan zina. Hukum makruh jika ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menahan diri dari zina, tapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menikah, ditakutkan akan menimbulkan mudarat, salah satunya akan melantarkan istri dan anaknya. Hukum mubah jika seorang hanya menikah meskipun ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menghindarkan diri dari zina, ia hanya menikah untuk kesenangan semata. Hukum haram jika seorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika menikah ia akan menelantarkan istri atau tidak dapat memenuhi kewajiban suami terhadap istri, dan sebaliknya istri tidak dapat memenuhi kewajiban istri terhadap suami. Pernikahan juga haram hukumnya apabila menikahi mahram atau pernikahan sedarah. Rukun pernikahan adalah suatu yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan. Yang pertama, calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari pihak mempelai perempuan, 2 orang saksi, ijab kabul yang sigat, nikah yang diucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki. Syarat nikah dari masing-masing rukun tersebut adalah: pertama, calon suami dengan syarat beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, ada orangnya atau jelas identitasnya, setuju untuk menikah, tidak memiliki halangan untuk menikah. Syarat calon istri dengan beragama Islam, ahlul kitab, berjenis kelamin perempuan, ada orangnya atau jelas identitasnya, setuju untuk menikah, tidak terhalang untuk menikah. Syarat wali nikah, laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian atas mempelai wanita, adil, beragama Islam, berakal sehat, tidak sedang berihram, haji atau umroh. Syarat saksi nikah, minimal terdiri dari 2 orang laki-laki, hadir dalam proses ijab kabul, mengerti maksud akad nikah, beragama Islam, adil, dewasa. Syarat ijab kabul dilakukan dengan bahasa yang mudah, dimengerti kedua belah pihak, baik oleh pelaku akad dan penerima akad dan saksi. Ucapan akad nikah juga haruslah jelas dan dapat didengar oleh para. Pernikahan identik dengan kemeriahan pesta. Dari mulai sebelum esoknya acara pernikahan itu sendiri dilaksanakan, semua sanak keluarga bergembira dan seakan penduduk di sekitar merayakan hal yang sama. Di awal tahun 2020, awal tahun yang dirundung pilu gerak bebas pun terhalang. Perasaan takut menghantui setiap gerak langkah yang dulu riang kesana kemari, kini seakan-akan harus memaksakan dan harus merubah gaya hidup sehat, sampai kata ramai di acara pernikahan itu harus dihapuskan dengan acara sederhana dan khidmah. Lantas di tengah pandemi ini bagaimana cara melaksanakan pernikahan? Pada tanggal 10 Juni 2020 telah diterbit sebuah panduan dengan tentuan pelaksanaan pelayanan nikah dalam masa pandemi COVID-19 dengan berpedoman pada aturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Pertama, layanan pernikahan di kantor urusan agama atau KUA kecamatan dilaksanakan tiap hari kerja dengan jadwal mengikuti sistem kerja yang telah ditetapkan. Pendaftaran nikah bisa dilakukan secara online, antara lain melalui website, telepon, email, atau secara langsung datang ke KUA kecamatan. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dan atau terkait perencanaan pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap
Perhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA kecamatan. Pelaksanaan akad nikah dapat dilaksanakan di KUA atau di luar KUA. 5. Peserta proses akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 orang. 6. Peserta proses akad nikah yang dilaksanakan di masjid atau di gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang. 7. Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dengan pihak terkait dengan aparat keamanan dan atau pengendalian pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan protokol kesehatan. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas pihak calon pengantin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan berjalan dengan baik. 9. Dalam hal protokol kesehatan dan atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat dipenuhi, penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui aparat keamanan sebagai prom terlampir. 10. Kepala Kementerian Agama Kabupaten atau Kota melakukan pemantauan dan pengendalian tatanan normal baru pelayanan nikah di masing-masing kabupaten daerah. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan norma baru pelayanan nikah kepada gugus tugas kecamatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.